الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, barakallahu fikum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah mengadakan kita sebagai manusia dan kemudian kita sebagai hamba-hamba yang mukmin, yang beriman kepadanya. Dengan petunjuk hidayah taufik darinya, kita menjadi seorang muslim. Nikmat yang besar, nikmat keimanan yang ada dalam dada kita, dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk perbuatan atau ucapan-ucapan yang kita ucapkan keimanan tadi. Jika kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tentunya tidak mampu, karena nikmat Allah itu sangat banyak dan terkadang terlupakan dari kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa membilangnya. Inna Allah lahu fadlin ala nas walakinna aktsara nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia-karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Yang menjadi problem bagi kita semuanya adalah bukannya karunia yang tidak kita dapatkan. Karunia yang Allah berikan kepada masing-masing kita itu tidak salah, itu sudah tepat dengan hikmah Allah. Hanya kita kurang bersyukur dari nikmat-nikmat tersebut. Itu yang menjadi permasalahan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di Jumat yang berbahagia ini kita ingin memberikan satu tema pembahasan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang senantiasa beramal dengan ilmu yang kita ketahui, yaitu tentang muamalah, interaksi antara kita dengan yang lainnya dari sesama kaum muslimin, yang memang itu paling banyak dilakukan kita di setiap hari, bahkan sampai kematian kita.
dan disitulah amal-amal soleh pun bermunculan, dan adalah pahala-pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dalam berinteraksi tersebut. Hakul muslim alal muslim itu ma'ruf. Hak muslim terhadap muslim lain itu perkara yang sudah diketahui. Kalau kita mengerjakan hak-hak sama muslim dan merupakan kewajiban bagi muslim yang lainnya, dan di situ ada amal soleh. An-Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'ala muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Bila dikatakan oleh para sahabat dengan pertanyaan, mahunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka sampaikanlah salam kepadanya. Salam. Ucapan assalam itu ucapan yang ma'ruf, bahkan ucapan yang menjadi kemudahan bagi kita semua. Tidak ada yang kesulitan. Tetapi ingat, ucapan assalam itu mengandung doa dari kaum muslimin yang lain kepada yang lain, kemudian dijawab oleh orang yang mendengarnya dengan ucapan minimal sama dengan ucapan salam tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim mengundangmu, maka jawablah undangannya, datangilah undangan. Undangan itu banyak, bukannya undangan pernikahan saja. Undangan dari Islam itu banyak. Sampai seorang membuat makanan atau minuman, kemudian mengundang sebagian kaum muslimin, maka itu menjadi hak dan kewajiban bagi kaum muslimin untuk diundang dan datang, termasuk perkara tersebut. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW yang ketiga, faidah fansahaka fansahlah. Apabila seorang muslim meminta nasihat padamu, maka berilah nasihat padanya, karena memang arti bukan nasihat. Agama itu adalah nasihat seluruhnya. Apalagi seorang muslim membutuhkan jalan-jalan keluar dari masalah-masalah yang ada, meminta pendapat kita, nasihat kita, maka kita berikan jalan-jalan keluar tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa idza 'atasa fasammithu, wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Apabila seorang muslim itu bersih, wahid, kemudian dia mengucap alhamdulillah, kemudian seorang muslim yang lain mendengarnya mendoakan dengan doa, dikatakan dengan sabbitu, itu yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat padamu. Doa kaum muslimin itu doa-doa yang mustajabah, karena didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, didengar oleh orang yang bersinta dengan doa yang lain pula membalas. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk padamu dan memperbaiki keadaanmu. Kemudian Nabi mengatakan yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila seorang muslim itu sakit, maka kunjungilah. Terutama mendatangi orang sakit itu banyak sekali hadis dari kita tidak sampaikan semuanya. Kita menyampaikan pokok pembicaraan kita tentang 6 perkara ini. Seorang yang man ada fi awwalin nahar, orang yang mengunjungi saudaranya, berziarah, menjenguk orang yang sakit di awal siang, sadat alaihi al-malaikah hatta
yumsi. Malaikat itu akan memberikan salawat pada orang tersebut. Salawatnya malaikat itu adalah doa kepada Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang mendatangi orang yang sakit tersebut. Wa idza adahu fi akhir nahar salat alaihi malaikatu hatta yusbih. Kalau dia berkunjung di akhir dari siang, maka para malaikat memberikan salawat padanya sampai waktu subuh, waktu pagi berikutnya. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin, wa idza mata fattabi'hu. Apabila seorang muslim itu meninggal, maka ikutilah dia, mengurusi jenazahnya, mengkafaninya. Kalau tidak mampu, kita turut untuk mendukung orang-orang yang memandikan mayit, mengkafaninya, kemudian kita minimal menyolatinya, menyolati dengan sholat jenazah. Kalau mampu, kita mengantarkan ke perkuburan sampai ditanamnya seorang yang meninggal dan kemudian mendoakan rahmat, membacakan subhanallah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, untuk yang pertama yang kita bahas sedikit, yaitu hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka berikanlah ucapan dan salam padanya. Assalamualaikum. Ucapan assalamualaikum itu dua. Assalamu minasyurur, assalamu minadh-dharar, yaitu keselamatan dari berbagai macam kejelekan dan kemudaratan. Itu doa assalam. Kalau dia menambahkan kalimat yang lebih panjang, itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, datang dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Ja'a rajulan, kata ja'a rajulun, datang seorang laki-laki rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamualaikum. Dia mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi membalas dengan ucapannya, farada alaih, membalas salam. Fajalasa, kemudian orang yang duduk kepada Nabi. Nabi mengatakan asyur, mendapatkan 10 orang ini. Ja'a rajulun akhar, datang seorang yang lain pula. Faqala assalamualaikum warahmatullahi, dengan ucapan yang lebih panjang, sebuah keselamatan dan rahmat Allah tersebut. Nabi menjawab salam itu dengan sama. Kemudian dia duduk, Nabi mengatakan isru 20. Wajah rajulun akhar, datang lagi laki-laki yang lain. Fasallam alaihi, pun dia mengucapkan salam dengan salam yang lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia duduk. Nabi mengatakan salatun 30. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Dari sisi doa kita mendoakan orang. Dari sisi pahala ketika kita mengucapkan ucapan tersebut memiliki sendiri-sendiri bagiannya. Seorang yang berbuat kebaikan mendapatkan pahala. Seorang yang mendoakan orang lain kepada orang lain itu mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan juga pahala dari sebab menyelamatkan seorang. 10, 20, 30. Man jaa abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan dalam Islam, itu dilipat gandakan 10 kali. 10 tadi bisa menjadi 100 kebaikan karena dilipat gandakan oleh Allah. Nah, saudara muslimin, interaksi yang baik antara kaum muslimin dengan saling mendoakan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab ini, ma'asyiral muslimin, juga datang pada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, la tadkhulul jannata
illa tu'minu, tidak akan masuk surga kecuali engkau beriman. Betul, karena keimanan itu syarat pokok masuknya surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kamu bisa beriman sehingga kalian saling menyayangi, interaksi kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan satu perbuatan amalan yang apabila kalian melaksanakannya itu akan timbul saling kasih sayang. Nabi mengatakan afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Masya Allah, perkara yang baik yang kita dapatkan di seharian kita atau setiap harinya, interaksi muslimin dengan muslimin yang lainnya dengan saling memberikan salam dan menjawab salam, mendapatkan sekian banyak kebaikan, menjadikan orang itu selamat dari kemudaratan, dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Bahkan kalimat warahmatullah, juga doa mendapatkan rahmat dari Allah, membutuhkan rahmat kita masuk dalam surga. Wabarakatuh, barakah, yaitu bisa menarik sekian banyak kebaikan dan keberkahan tersebut. Oleh sebab ini, ma'asyiral muslimin, kita tidak memperpanjang sebenarnya pembahasan tentang assalam dengan berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, masih banyak lagi ada adab-adabnya, cara bersalam dan sebagainya. Tetapi ini inti daripada pembahasan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bisa saling memberikan salam dan menjawab salam. Itulah yang menjadi interaksi hubungan antara kita dengan kaum muslimin yang lain, karena kita masih bersaudara dalam Islam, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah, karena kita orang yang senantiasa tidak dalam kondisi selalu dalam kondisi suci, tapi kita senantiasa berbuat kesalahan dan dosa. Astagfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kita menambahkan sedikit pembahasan kita yang pertama tadi, bahwa ucapan assalamualaikum, apabila seorang mengucapkan wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, dalam surat An-Nisa ayat ke-62, apabila kalian diberikan ucapan assalamualaikum, maka kalian menjawab lebih baik daripada lebih banyak doanya. Kalau diucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi atau wabarakatuh. Kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab yang sama atau lebihnya. Itu adalah adab-adab. Kemudian yang kita juga menambahkan sedikit, bahwa ucapan assalam itu adalah nama dari nama-nama Allah. Terjadi pembahasan para ulama, datang hadis pada kita dalam kitab Fathul Majid dari Syarah Kitab Tauhid menjelaskan masalah ini. Karena ucapan assalam itu intinya adalah mendoakan keselamatan. Maka ada dua kalimat yang bisa kita ambil. Boleh dengan mengucapkan assalamualaikum dengan assalam, dengan alif lam dibaca assalam, kemudian dijawab oleh orang yang mendengar waalaikumsalam dengan assalam. Dan itu mungkin jarang kita dapatkan di Indonesia. Itu ucapan yang pertama. Ucapan yang kedua disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ucapan yang boleh pula
karena Al-Quran menyebutkan kata dengan tanpa assalam, sebagaimana doa para malaikat kepada orang penduduk surga, Assalamualaikum bima sabartum. Maka ucapan Assalamualaikum juga dianggap sebagai doa. Dan orang yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullah juga termasuk yang dibolehkan. Oleh sebab itu yang kita pakai di Indonesia sering kita mendengar Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Semuanya boleh. Oleh sebab ini diamalkan dengan segenap hati, ikhlas dalam mendoakan sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.